Kisah dimulai dengan menampilkan sepasang kekasih yang sedang bertengkar bernama Vladimir dan Sofia. Hal itu lantaran Vladimir menuduh Sofia berselingkuh di belakangnya. Tapi Sofia membantahnya dan menganggap Vladimir tidak bersyukur memilikinya karena selama ini Sofia sudah melakukan banyak hal, mulai dari mencuci, memasak, membersihkan rumah, hingga menjadi partner berkebunnya. Tapi Vladimir tidak menghargainya karena sering marah-marah tidak jelas. Sofia menganggap meski di kantor Vladimir adalah bosnya, tapi saat ada di rumah Sofia meminta mereka harus saling menghargai, apalagi rumah itu adalah milik Sofia. Mendengar itu semakin membuat Vladimir emosi hingga berniat memukulnya. Untungnya mereka bisa kembali tenang yang dilanjutkan dengan mabar pusreng. Memang itu adalah cara menyelesaikan masalah paling ampuh. Sehabis mandi, Vladimir langsung melamar Sofia karena dia sangat mencintainya dan tidak ingin kehilangan Sofia. Namun Sofia tidak menjawabnya karena merasa Vladimir belum terlalu mengenalnya. Hal itu lantaran mereka baru menjalin hubungan selama 8 bulan. Apalagi setelah menikah nanti masalah yang mereka hadapi akan semakin bertambah berat. Vladimir tetap bersikukuh untuk menikahinya karena dia yakin sudah mengenal Sofia dengan baik dan yakin dengan keputusannya. Sofia lalu menceritakan masa lalunya yang sedikit barbar, di mana saat kelas 1 SMP dia pernah menyiram wajah seorang siswi dengan air panas. Sofia melakukan itu karena siswi tersebut menjadi pusat perhatian karena selalu menggunakan baju yang berbeda setiap harinya. Sofia beranggapan kalau wajah siswi itu rusak maka orang tidak akan memperhatikannya lagi. Mendengar itu membuat Vladimir sedikit kaget meski dia tidak terlalu mempedulikannya karena itu hanya masa lalu Sofia. Dia pun berharap Sofia bisa segera memberikan jawabannya. Malam harinya mereka kembali mabar pusreng sebelum tidur. Esok paginya Vladimir dikagetkan dengan kemunculan seorang gadis di rumah tersebut. Dia ternyata adalah adik dari Sofia yang bernama Lola. Namun Sofia terlihat tidak menyukai kehadiran Lola karena merasa mengganggu ketenangan mereka. Sofia langsung bertanya apa alasan Lola datang ke sana karena sebelumnya dia tidak pernah liburan di villa tersebut. Lola hanya menjawab kalau dia berhak datang ke sana karena itu juga rumahnya. Siang harinya Lola mencoba mengakrabkan diri dengan Vladimir yang sedang memperbaiki sepeda. Sofia terlihat tidak menyukainya dan meminta Lola untuk pulang, tapi Lola tidak menghiraukannya yang membuat hubungan kakak adik ini semakin panas. Pagi berikutnya Lola yang bangun lebih dulu terlihat berjemur di pinggir kolam tanpa memakai atasan. Vladimir yang juga sudah bangun terus memandanginya dari belakang yang membuat Lola kaget. Untungnya Sofia yang datang belakangan tidak melihat kejadian tersebut. Meski begitu dia tetap tidak suka melihat Vladimir ngobrol berdua dengan Lola. Sofia kemudian mengajak Vladimir mandi ke danau agar mereka jauh dari gangguan Lola. Saat mereka asik berenang, Lola yang sendirian di rumah masuk ke kamar Sofia. Dia kemudian memakai kemeja Vladimir karena dari awal Lola ternyata memang tertarik dengan pacar kakaknya yang sangat maskulin tersebut. Malam harinya Lola dibuat gugup oleh Vladimir yang baru keluar dari kamar mandi sambil pamer roti sobek. Saat makan malam, Sofia menyadari Vladimir dan Lola saling curi-curi pandang. Sofia pun mulai merasa khawatir Lola akan merebut kekasihnya. Dia kemudian mengajak Vladimir ke kamar untuk login mabar pusreng dengan tujuan agar Lola merasa cemburu. Esok harinya Sofia semakin tidak menyukai tingkah Lola yang mengikuti mereka ke danau. Dia menyadari kalau Lola mulai terang-terangan mendekati Vladimir. Sama seperti tadi malam, Sofia langsung mengajak Vladimir mabar pusreng tepat di depan Lola. Lola yang kaget dan juga kesal langsung berkata mungkin memang dia lebih baik untuk pulang ke rumah. Mendengar itu Sofia hanya berkata kalau memang itu yang dia inginkan. Tapi Vladimir langsung melarangnya saat Lola sedang mengemasi barang-barangnya. Dia meminta Lola tidak mengambil hati perkataan Sofia karena dia memang sering bertingkah kekanak-kanakan. Bahkan tidak jarang Sofia juga menyeret Vladimir ke dalam masalahnya yang sebenarnya sepele. Karena itu Vladimir akan merasa bersalah jika Lola pergi sekarang. Malam harinya Sofia sedikit kaget karena Lola masih ada di sana. Dengan nada sinis yang sedikit menyindir, ia meminta maaf sambil berkata kalau Lola mungkin belum seharusnya melihat apa yang mereka lakukan. Tapi Lola mengaku tidak masalah karena dia merasa sudah cukup umur. Sofia yang cemburu kembali mengajak Vladimir ke kamar. Tapi kali ini Vladimir mengajaknya untuk ngobrol dulu. Namun Sofia tidak menurutinya lalu pergi sendirian. Setelah selesai makan, Lola mengajak Vladimir menghisap hoka atau sisa. Vladimir bertanya apa yang menyebabkan mereka berdua menjadi tidak akur. Lola memberitahu kalau semuanya bermula dari kasih sayang orang tuanya. Sofia selalu ingin menjadi nomor 1. Dia bahkan pernah mengancam ibu mereka akan menghabisi Lola jika tidak mau membelikannya apartemen. Meski begitu Lola juga memberitahu kalau Sofia memiliki sisi baik dan juga kepribadian yang keren. Mereka kemudian kembali ke kamar masing-masing sambil mengucapkan selamat malam.
Esok paginya Vladimir yang baru bangun melihat Lola sedang mencuci piring. Saat mengambil lap tangan, Vladimir sedikit menyentuh Lola yang membuat dia salah tingkah. Meski begitu, Lola tentu saja menyukai hal tersebut. Sofia yang baru bangun kembali merasa cemburu karena melihat mereka berduaan. Dia langsung mengajak Vladimir beradu mulut untuk menegaskan Vladimir hanya milik dia seorang. Malam hari itu mereka nonton film bareng di ruang tamu. Karena temponya yang lambat dan sedikit membosankan, Sofia akhirnya ketiduran. Lola yang juga mulai ngantuk memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Beberapa saat kemudian Vladimir meninggalkan Sofia karena ingin ke WC. Saat itu dia berpapasan dengan Lola yang baru keluar. Tanpa mengatakan apapun, Vladimir langsung mengajaknya beradu mulut yang langsung disambut dengan ramah oleh Lola. Sofia sendiri saat itu terlihat sudah bangun. Dia sepertinya mendengar apa yang baru saja mereka lakukan. Esok harinya Vladimir dan Lola yang sudah bangun terlihat ngeteh di pinggir kolam sambil pandang-pandangan karena ingat kejadian semalam. Sofia yang baru bangun langsung menghampiri Vladimir dan memberinya ciuman. Vladimir kemudian pergi ke dalam dengan alasan ingin menambah teh yang kemudian disusul oleh Lola. Hal itu mulai membuat Sofia kesal karena merasa mereka berdua menghindarinya. Vladimir sendiri terlihat tidak bisa lagi menahan ketertarikannya kepada Lola. Tapi Lola belum memberikan respon yang berlebihan karena takut ketahuan oleh Sofia. Sore harinya Vladimir dan Sofia pergi ke bar untuk dugem. Sementara Lola tidak ikut karena dia tidak suka party. Meski begitu dia terlihat kesal melihat kemesraan mereka berdua. Malam harinya Lola terlihat menunggu kedatangan sejoli tersebut. Tapi saat itu Vladimir hanya pulang sendirian. Lola yang merasa itu adalah kesempatannya langsung mengajak Vladimir mabar pusreng. Sayangnya baru sampai di lobi Sofia tiba-tiba muncul menghentikan mereka. Dia ternyata sudah mengetahui Lola akan mengajak Vladimir login. Vladimir sendiri ternyata juga mengetahui Sofia ada di sana karena mereka sudah merencanakannya. Rupanya dari awal Sofia sudah tahu kalau Lola menyukai pacarnya. Karena itu dia ingin membuktikannya dengan membiarkannya mendekati Vladimir. Sofia sangat yakin karena sejak kecil Lola memang suka mengambil pacarnya. Scene kembali flashback ketika berada di danau kemarin saat Sofia merencanakan semua itu bersama Vladimir karena yakin jika Lola tahu mereka akan menikah maka dia pasti akan berusaha keras untuk merebut Vladimir. Mendengar itu Vladimir bersedia menjalankan rencana Sofia karena itu artinya dia menerima lamarannya. Di masa sekarang Sofia memperingatkan Lola untuk tidak pernah bermimpi memiliki Vladimir. Jika dia masih berani merayunya, Sofia tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Dia juga meminta Lola untuk pergi dari sana besok pagi. Esok paginya Vladimir dan Sofia mengawali hari dengan mabar pusreng agar segera mencapai Conqueror. Setelah itu mereka turun sambil beradu mulut di mana Vladimir tidak memakai penutup apapun. Sampainya di dapur mereka sangat kaget karena Lola ternyata masih ada di sana. Dia tidak jadi pergi karena mengundang temannya yang bernama Ivan. Lola berkata karena dia sudah memiliki teman maka Sofia tidak perlu khawatir kalau dia akan merebut Vladimir. Vladimir kemudian bertanya apakah Ivan adalah pacar Lola. Mereka sama-sama menjawab hanya sekedar teman dan sudah kenal lama. Lola kemudian berkata kalau dia tidak suka memakai gaun bekas kakaknya. Rupanya Ivan adalah mantan pacar Sofia jauh sebelum dia berpacaran dengan Vladimir. Hal itu membuat Sofia kesal karena itu adalah privasinya. Untungnya Vladimir tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Dia hanya penasaran dengan tujuan Lola mengundang Ivan. Mendengar itu Sofia balik bertanya apakah Vladimir merasa cemburu. Jika memang iya, mereka bisa pulang dan mengakhiri liburannya. Vladimir menjawab kalau dia tidak masalah dan mengajaknya beradu mulut. Ivan yang melihat itu hanya bisa tersenyum melihat kebahagiaan mantan kekasihnya. Malam harinya Ivan meminta Sofia tidak perlu khawatir dengan kedatangannya. Dia hanya ingin memastikan kalau Sofia sudah hidup dengan bahagia. Ivan lalu bertanya apakah sekarang Sofia memang sudah bahagia. Помощь твоя нужна. Вина из холодильника принеси. Makan malam itu akhirnya dilalui dengan keheningan sampai Ivan mencairkan suasana dengan menceritakan di zaman Romawi kuno tidak boleh minum anggur karena dianggap sama dengan zina. Lola kemudian menceritakan dia juga memiliki kisah anggur dan pemaparan yang mana sebenarnya dia ingin menyindir Sofia dan Vladimir. Lola bercerita dia memiliki teman seorang cewek pernah liburan di Turki bersama pacarnya. Si cewek itu juga mengajak seorang temannya yang berjenis kelamin perempuan. Pria itu ternyata menyukai teman dari pacarnya tadi hingga mengajaknya mabar saat ada kesempatan. Namun mereka ketahuan oleh pacarnya seperti kejadian yang dialami oleh Lola sebelumnya. Ivan yang mendengar cerita itu menganggap pacar sah tersebut kekanak-kanakan karena menjebak temannya sendiri. Lola kembali menyindir Vladimir habis-habisan.
Dia menyebut si pria tadi sebagai idiot yang ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Di depan pacarnya dia menjelma bak pria baik-baik, tapi di sisi lain dia sebenarnya juga ingin mabar dengan teman pacarnya. Sofia yang mulai bad mood langsung mengajak Vladimir ke kamar. Sampainya di kamar, dia menolak ajakan push rank Vladimir karena masih merasa kesal. Saat akan mandi, Ivan kembali teringat dengan momen mabarnya bersama Sofia karena dia memang masih sangat mencintainya. Esok paginya Lola dan Ivan mengajak Sofia dan Vladimir pergi piknik karena cuacanya sedang bagus. Vladimir yang baru keluar langsung membantu Lola membawa perlengkapan piknik mereka menuju sepeda. Lola kemudian berkata kalau dia akan mengikhlaskan Vladimir untuk Sofia. Dia melakukan itu bukan untuk kakaknya, melainkan demi cintanya kepada Vladimir. Namun jika Vladimir mau menerima cintanya, Lola bersedia mencarikan solusi agar mereka bisa bersama. Vladimir tentu saja menolak cinta Lola karena dia sudah berhasil meyakinkan Sofia untuk menikah. Sofia yang melihat itu tentu saja merasa cemburu. Sampainya di tempat piknik, mereka menghabiskan waktu dengan bermain kartu. Tapi karena Sofia selalu menang, Lola mengambil kartunya untuk meramal mereka. Dia memulai dengan meramal Ivan lalu melanjutkan dengan Vladimir. Saat Lola meramal Vladimir, Ivan menggunakan kesempatan itu untuk menyentuh Sofia. Sofia ternyata tidak keberatan karena Ivan masih ingat cara memperlakukannya seperti mereka masih berpacaran dulu. Saat hari sudah sore, mereka memutuskan untuk pulang. Lola dan Vladimir naik duluan ke lantai atas karena ingin mandi. Kesempatan itu langsung digunakan oleh Ivan untuk mengajak Sofia mabar. Ivan yakin Sofia juga menginginkannya karena dia memakai gaun yang dulu dia berikan, yang mana dulu Ivan sangat suka melihat Sofia memakainya. Meski Sofia terus menolak, Ivan akhirnya berhasil login. Saat baru menyelesaikan setengah circle, Sofia memberitahu kalau dia akan menikah dengan Vladimir. Ivan yang syok akhirnya memutuskan untuk kembali ke lobi. Saat makan malam, Ivan bertanya seberapa jauh Vladimir mengenal Sofia. Apakah Sofia pernah menceritakan tentang masa lalunya atau mengenai rahasianya? Vladimir mengaku dia memang tidak terlalu mengenal Sofia. Ivan kembali bertanya apakah Vladimir ingin dia menceritakannya. Sofia langsung memotong pembicaraan tersebut dengan bertanya apakah Ivan ingin memberitahu Vladimir kalau tadi sore dia mencoba memperkaosnya. Atau mungkin Ivan ingin memberitahu Vladimir rahasia mereka lainnya. Ketika Sofia baru berpacaran selama 2 bulan dengan Vladimir, dia dan Ivan ternyata masih sering mabar push rank. Sofia bertanya itu kan yang ingin Ivan ceritakan. Mendengar itu membuat Vladimir sangat marah dan mengajak Sofia pergi. Namun Sofia menolak karena dia ingin Vladimir menghajar Ivan yang sudah berusaha menodainya. Ivan yang memang masih mengharapkan Sofia menantang Vladimir duel, tapi dia menolaknya karena ingin menyelesaikan masalahnya berdua dengan Sofia. Ivan lalu bertanya apakah Vladimir tidak tahu kalau Sofia dan Lola sudah mempermainkannya. Karena Sofia lah yang sebenarnya mengundang Lola untuk datang ke sana. Sofia juga lah yang meminta Lola untuk merayu Vladimir. Dia melakukan itu untuk menguji kesetiaan Vladimir sebelum menerima lamarannya. Sofia merasa berhasil menjalankan rencananya karena Vladimir masih bisa menahan diri. Namun pada akhirnya Lola memainkan permainannya sendiri karena menyukai Vladimir. Dia kemudian meminta Ivan datang ke sana untuk membantunya. Mendengar itu membuat Vladimir sangat marah karena menganggap Sofia sudah mengolok-oloknya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Ivan karena sudah membuka matanya mengenai sosok Sofia yang asli. Sofia menyuruh Lola untuk segera menelpon ambulan dan polisi, tapi Ivan langsung melarangnya karena itu akan membuat dia dipenjara. Dia juga meminta mereka tidak meninggalkan rumah tersebut sampai dia selesai mengubur tubuh Vladimir. Sofia berusaha menenangkan Ivan dan memujuknya menelpon ambulan. Jika Vladimir sampai meninggal, maka polisi pasti akan tetap mengetahuinya yang akan menyeret Sofia dan Lola ke penjara. Lola yang melihat ada kesempatan langsung mengambil ponsel yang ada di meja lalu berlari menuju kamarnya. Meski berhasil menghubungi ambulan, sayangnya Ivan berhasil masuk ke sana. Tidak lama kemudian polisi dan ambulan akhirnya datang. Untungnya Vladimir masih bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Untuk sementara waktu polisi juga akan menahan Ivan. Tapi Kapolres berkata kalau dia akan menyelidikinya dulu sebelum menentukan tersangka karena Ivan juga punya cerita yang berbeda dan itu terdengar lebih meyakinkan. Esok harinya Sofia dan Lola akhirnya memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan menuju bandara, Lola bertanya rencana Sofia untuk membalas Ivan. Tapi Sofia meminta Lola untuk tidak melakukannya. Bahkan kemarin saja dia terlihat sangat ketakutan.
Lola kemudian berkata kalau terkadang dia iri dengan Sofia yang dianggapnya keren karena bisa melakukan semua hal. Namun Sofia justru menasihati Lola untuk tidak mengikuti jalan hidupnya. Meski bagi orang lain terlihat keren, tapi Sofia justru mengaku hidupnya amburadul karena dia kecanduan pesta, selalu ingin mabar tanpa henti, serta melakukan perbuatan kriminal. Lola justru berkata kalau dia mungkin sudah mengikuti jejak kakaknya. Jika Sofia tidak suka dengan hal tersebut, dia pun memintanya untuk turun lalu meninggalkannya di sana. Saat itu Sofia tidak bisa menghubungi taksi karena tidak ada sinyal. Setelah berjalan cukup jauh, Sofia menunggu bus di sebuah halte. Tidak lama kemudian Lola kembali menghampirinya bersama seorang pria. Dia pura-pura tidak mengenal Sofia dan bertanya lokasi sebuah ngarai. Lola juga berkata kalau dia ingin mengajak Sofia ke rumahnya yang tidak jauh dari sana untuk berpesta bersama pria tersebut. Setelah berpikir beberapa saat, Sofia hanya tersenyum tipis bertanda setuju dengan rencana adiknya itu. Dan filmnya pun tamat.